Tahun 2026, India, negara dengan keberagaman terbesar di dunia, mengumumkan perubahan monumental, resmi menjadi negara Islam. Bagaimana krisis di Sungai Gangga memicu gelombang spiritual yang mengguncang sejarah dan mengubah wajah peradaban? Saksikan perjalanan luar biasa menuju kebangkitan iman dan akal dalam cerita yang akan mengubah dunia selamanya. Varanasi 2025. Matahari belum tinggi saat kabut tipis menyelimuti tepian Sungai Gangga. Di kejauhan, terdengar suara bel kecil dari kuil tua bertabur dengan aroma dupa yang biasa memenuhi udara pagi di kota suci ini. Namun pagi itu sesuatu berbeda. Bau busuk menusuk tajam, menghalangi wangi dupa dan menembus masker kain yang dikenakan warga. Di tepi sungai, puluhan mayat terapung dalam diam yang mengerikan. Beberapa dibalut kain putih, sebagian lainnya telah membusuk, dikerubungi dengan lalat, dengan tubuh yang menghitam dan menggembung. Arus sungai yang dulunya diyakini menyucikan dosa, kini berubah menjadi jalur kematian yang menyeret tubuh-tubuh tanpa nama. Krisis ini bukan datang tiba-tiba, sudah sejak lama Gangga mengalami tekanan. Limbah industri dari pabrik-pabrik di Kanpur, limbah rumah tangga dari jutaan penduduk, dan kepercayaan turun-temurun bahwa Gangga bisa membersihkan segalanya telah membuat sungai ini tercemar parah. Namun tahun ini keadaan tidak lagi bisa disembunyikan. Menurut laporan dari Central Pollution Control Board, kadar bakteri Escherichia coli di beberapa titik sungai melebihi batas aman hingga 1000 kali lipat. Namun, yang paling mengguncang bukanlah data, melainkan kenyataan yang terlihat jelas. Warga jatuh sakit setelah mandi di air yang disebut suci. Beberapa pertanyaan yang selama ini ditahan pun mulai muncul ke permukaan. Jika air Sungai Gangga itu suci, mengapa mengandung penyakit? Jika Tuhan menitipkan kesucian pada sungai ini, mengapa Ia biarkan mayat-mayat bergelimpangan, mencemari dan menebar wabah? Kebingungan ini menciptakan ketegangan dan keretakan yang dalam di masyarakat. Beberapa pendeta mencoba untuk menenangkan umat dengan mengatakan bahwa ini adalah ujian spiritual dari para dewa. Namun suara-suara dari dunia medis dan ilmiah kini mulai mendobrak ruang-ruang kepercayaan yang selama ini kokoh. Para dokter memperingatkan bahwa air Gangga telah menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, virus, dan logam berat. Profesor Arvind Misra, ahli lingkungan dari Universitas Allahabad, menyatakan dengan tegas, kesucian tidak bisa bertahan di tengah kebodohan. Menyebut sungai ini suci sambil membuang limbah ke dalamnya adalah bentuk penghinaan terhadap Tuhan dan alam. Pernyataan itu memicu kontroversi besar. Banyak pemuka agama telah marah, menuduhnya menghina keyakinan jutaan umat. Tapi, bagi yang sebagian orang, kalimat itu menjadi semacam pukulan kesadaran keras yang menyakitkan namun jujur. Krisis ini juga menyingkap luka sosial yang lama terpendam, yaitu kemiskinan yang membuat rakyat tidak punya pilihan selain membuang mayat ke sungai. Sistem kesehatan yang bobrok, serta birokrasi yang lamban menangani krisis. Pemerintah lokal berdalih bahwa kekurangan kayu dan ruang kremasi disebabkan oleh lonjakan kematian akibat wabah. Namun rakyat merasa ditinggalkan dalam keputusasaan. Di sisi lain, suara-suara dari komunitas ilmiah dan cendekiawan semakin lantang. Mereka bukan hanya mengkritik praktik pembiaraan, tapi juga mempertanyakan sistem kepercayaan yang menormalisasi praktik ritual dan kondisi yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan. Diskusi mulai muncul di ruang-ruang daring dengan topik-topik sensitif seperti apakah kita menyembah Tuhan atau tradisi, dan mengapa Tuhan membiarkan air suci menjadi racun. Di Varanasi, di mana azan dan mantra bersahutan, konflik batin itu ternyata nyata. Beberapa orang tetap memaksa melakukan ritual di sungai meskipun sudah tahu berbahaya. Sebagian lainnya diam-diam mulai menjauh, yang lainnya dan jumlahnya terus bertambah. Kemudian bertanya, apakah ada jalan lain untuk dekat dengan Tuhan? Dan di antara bau bangkai dan suara burung gagak yang mengelilingi mayat-mayat mengapung, sebuah perubahan sunyi mulai tumbuh. Bukan dalam bentuk protes, tapi dalam bentuk kebingungan, dalam ketakutan, dalam keinginan untuk memahami. India sedang berada di persimpangan spiritual terbesar dalam sejarah modernnya, dan semuanya dimulai dari sungai yang dulu disebut suci di sudut kamar sempit di distrik Bhagatpur, Bihar. Seorang pria berusia 50 tahun duduk membungkuk di depan radio tua. Tangannya gemetar menggenggam foto putrinya yang meninggal dunia minggu lalu setelah mandi di Sungai Gangga. Gadis itu baru berusia 9 tahun. Tidak ada kemarahan yang terlihat di wajah pria itu, hanya kesedihan yang dalam. Namun dalam diamnya itu, pertanyaan yang sama mulai muncul berulang-ulang. Pertanyaan yang mulai menggema di seluruh negeri.
Jika sungai ini suci, mengapa membunuh kami? Varanasi, Kanpur, Patna, Haridwar, Prayagraj, kota-kota yang terdiri di sepanjang jalur Gangga, kini menghadapi kenyataan pahit. Air yang selama ini dianggap air Gangga, air surga, berubah menjadi sumber penyakit dan kematian. Rumah sakit penuh, pasien demam berdarah, kolera, dan infeksi kulit membludak. Dan yang lebih memukul adalah kenyataan bahwa sebagian besar korban bukan hanya orang yang tidak percaya, tapi justru yang paling taat menjalankan ritual. Media-media lokal juga mulai menyoroti fenomena ini. Beberapa wartawan independen dengan nyawa sebagai taruhannya merekam sebagaimana keluarga miskin melepas mayat ke sungai karena tidak mampu untuk membayar kremasi. Mereka mewawancarai petugas rumah sakit yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% diare akut baru-baru ini memiliki riwayat kontak dengan air sungai Gangga. Namun yang membuat situasi ini semakin genting bukan hanya persoalan fisik, melainkan pergolatan batin yang mulai merasuki masyarakat India. Selama berabad-abad, air Gangga dipercaya bisa menyucikan dosa. Dalam sejarah ajaran Hindu, air ini adalah simbol kehidupan dan pelepasan dari siklus kelahiran kembali. Di setiap festival besar seperti Kumbh Mela, jutaan orang berbondong-bondong mandi di sungai ini untuk meraih moksa. Namun ketika orang-orang yang memegang keyakinan ini justru menjadi korban, kebingungan spiritual pun muncul. Para pendeta besar di Varanasi kemudian menggelar pernyataan bersama, menyebut ini sebagai karmic disturbance, gangguan akibat pergeseran moral umat manusia. Sungai tidak salah, ini ujian, kita diuji, apakah tetap beriman saat cobaan datang, kata seorang Brahmana senior dalam siaran televisi nasional. Namun bagi rakyat kecil yang kehilangan anak, orang tua, atau pasangan hidupnya, penjelasan itu tidak cukup, terutama ketika air yang diyakini suci mulai terlihat dan tercium sebagai sumber malapetaka. Seorang mahasiswa filsafat dari Universitas Jawaharlal Nehru menulis di media sosial, "Jika suci itu membawa kematian, maka kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kesucian." Kalimat itu menjadi viral, diikuti gelombang komentar dari berbagai kalangan, dari cendekiawan, dokter, hingga mantan pemuka agama. Tidak sedikit pula yang menanggapinya dengan marah, menuduh adanya gerakan pelecehan terhadap tradisi. Tapi perdebatan tidak bisa dihentikan karena nyawa manusia terlalu nyata untuk diabaikan. Para ilmuwan pun lebih mulai berani berbicara. Mereka menunjukkan bahwa kadar racun di beberapa titik sungai sudah melebihi ambang batas bahaya. Limbah industri dari penyamakan kulit, tekstil, dan bahkan kimia di Kanpur menyumbang logam berat seperti merkuri dan kromium, ditambah limbah rumah tangga yang tidak diolah dari jenazah-jenazah yang dilarung, menciptakan koktail mematikan yang mengalir sepanjang ratusan kilometer. Namun yang lebih menarik adalah cara masyarakat merespon. Di beberapa wilayah, diskusi kecil mulai muncul. Tidak secara terbuka, masih banyak rasa takut dan tekanan. Tetapi di rumah, di kafe, bahkan di ruang kelas, orang-orang mulai bertanya, apakah semua ini hanya soal lingkungan atau ada yang lebih besar sedang terjadi? Mereka membicarakan ajaran tentang Tuhan yang rasional, tentang iman yang tidak melawan logika, tentang kesucian yang tidak bertentangan dengan kebersihan. Di sebuah desa kecil dekat Patna, seorang petani tua berkata pada cucunya sambil menunjuk ke sungai, "Kalau Tuhan tinggal di air itu, kenapa ia biarkan air itu membunuh kita? Mungkin kita salah paham tentang Tuhan selama ini." Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dulunya tabu, namun kini mereka hadir dalam percakapan sehari-hari, dengan suara pelan, dengan mata yang ragu tapi ada, dan terus bertambah. Apa yang terjadi di India bukan lagi sekedar krisis kesehatan atau lingkungan. Ini adalah titik balik batin, sebuah momen refleksi besar-besaran yang memaksa masyarakat untuk meninjau ulang semua yang dulu dianggap pasti. Mandi suci, air suci, ritual penyucian, keselamatan spiritual, dan semua pertanyaan itu bermuara pada satu titik. Jika sungai ini suci, mengapa Tuhan membiarkannya menjadi kuburan yang membunuh anak-anak kita? Kebingungan ini bukan akhir, ia adalah awal dari pencarian, sebuah ruang kosong dalam jiwa yang menanti diisi oleh jawaban baru, dan tidak lama lagi angin perubahan akan berhembus dari arah yang tidak terduga. Di balik hiruk-pikuk kota Varanasi, jauh dari sorotan kamera dan keramaian ritual, perpustakaan kampus Universitas Baranas, Hindu University, dipenuhi dengan keheningan. Seorang mahasiswa jurusan biokimia, Ramesh Patel, menatap layar laptopnya lekat-lekat. Di hadapannya terbuka dua jendela. Satu adalah jurnal ilmiah tentang pencemaran air oleh bakteri coliform. Satu lagi adalah artikel keagamaan tentang kesucian air Gangga. Keningnya berkerut.
Kedua sumber itu seolah bertolak belakang. Satu mengajarkan bahwa air Gangga bisa menyucikan dosa, satu lagi menunjukkan bahwa air itu membawa lebih dari 10.000 bakteri berbahaya per mililiternya. Ia menghela napas, perlahan ia mencatat sebuah kalimat di buku catatannya. Apakah iman berarti menolak bukti? Keresahan yang sebelumnya hanya terasa di desa-desa pinggiran kini menembus ke pusat-pusat intelektual. Para mahasiswa, dosen, dokter muda, dan ilmuwan kini mulai menyadari bahwa mereka sendiri telah berdiri di tengah jurang antara dogma dan data. Sebuah dilema yang selama ini mereka hindari kini hadir di depan mata, mengganggu tidur dan merobek kenyamanan berpikir. Krisis Gangga bukan hanya tentang sungai yang tercemar. Ia menjadi kaca pembesar yang memperlihatkan retaknya fondasi spiritual masyarakat India modern. Selama ini banyak yang percaya bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan bisa berjalan beriringan, sampai saat tubuh-tubuh mulai terapung dan air yang disebut suci mulai membuat orang sekarat. Seorang dokter muda, Dr. Neelam Joshi dari rumah sakit di Kanpur, berbicara dalam sebuah forum ilmiah tertutup. Suaranya lembut tapi tajam. Setiap hari saya melihat pasien datang dengan infeksi yang jelas berasal dari air Gangga. Tapi ketika saya sarankan mereka untuk berhenti mandi di sana, mereka tersinggung. Mereka bilang saya menghina keyakinan mereka. Apakah menyelamatkan nyawa adalah bentuk penghinaan sekarang? Forum itu hening, lalu perlahan tepuk tangan pelan terdengar. Tapi tidak semua bersuara lantang. Sebagian besar memilih diam. Diam dalam dilema. Diam karena takut. Diam karena tidak tahu harus percaya pada siapa. Di tengah diam itu justru muncul kekuatan baru, yaitu pemikiran. Diskusi kecil di kelas-kelas filsafat, grup WhatsApp mahasiswa, bahkan dalam kelompok pengajian tradisional, muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak pernah muncul sebelumnya. Apakah Tuhan meminta kita untuk percaya tanpa berpikir? Apakah kesucian bisa bertentangan dengan kebersihan? Jika air Gangga benar-benar suci, mengapa tidak menyelamatkan siapapun? Sementara itu, komunitas ilmiah di India menghadapi tekanan. Beberapa akademisi yang berbicara kritis tentang mitos kesucian air Gangga dilaporkan atas tuduhan menghina agama. Bahkan ada yang diancam kehilangan pekerjaan. Namun alih-alih meredam suara-suara itu, tekanan ini justru memicu simpati dari banyak pihak. Organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International kini mulai menyoroti bagaimana kebebasan akademik di India terancam oleh tekanan religius. Dalam sebuah konferensi lingkungan di New Delhi, seorang peneliti senior dari India Institute of Science, Dr. Farooq Aziz, menyatakan dengan tegas, "Kami tidak menghina kepercayaan siapapun. Kami hanya menyampaikan bahwa air yang mengandung bakteri, racun, dan limbah ini tidak dianggap sebagai alat penyucian. Menyebut yang najis sebagai suci adalah pengkhianatan terhadap ilmu dan kemanusiaan." Kalimat itu menjadi kutipan utama di beberapa surat kabar nasional. Ia menyulut debat besar. Beberapa menuduhnya anti agama, tapi yang lainnya, terutama kaum muda, melihatnya sebagai suara keberanian. Guncangan mulai terasa bukan hanya di universitas, tapi juga di hati para tokoh agama yang jujur. Beberapa pendeta muda di kuil-kuil kecil kini mulai mengakui bahwa mereka juga bingung, bahwa mereka tidak punya jawaban atas pertanyaan anak-anak muda yang semakin cerdas dan kritis. Salah satu dari mereka, Pandit Anil Kumar, dari Haridwar, berbicara dalam sesi pengajian. Mungkin kita terlalu lama menyebut air suci ini hingga lupa bahwa suci itu harus bersih. Dan jika sekarang air ini kotor dan membunuh, maka bukan Tuhan yang salah, kita yang lalai menjaga titipannya. Beberapa umat terdiam, beberapa menunduk, tapi tidak sedikit pula yang menangis. Saat malam turun di kota Allahabad, sekelompok mahasiswa duduk di tepi Gangga, menatap air yang kini terlihat lebih seperti lumpur. Salah satu dari mereka membuka diskusi. Bagaimana jika kita selama ini hanya memuja simbol, tapi tidak memahami maknanya? Pertanyaan itu menggema dalam hening. Tidak ada yang menjawab, tapi masing-masing dari mereka merasakannya. Retakan halus dalam keyakinan lama, dan cahaya kecil di ujung lorong ketidaktahuan. Guncangan spiritual yang sedang terjadi di India bukanlah revolusi yang keras. Ia tidak berwujud kerusuhan atau demonstrasi besar. Ia adalah pergolakan sunyi yang terjadi dalam ruang-ruang kecil, ruang kelas, ruang rawat inap, ruang hati. Dan seperti gempa yang mendahului perubahan besar, guncangan ini perlahan mengubah segalanya. Tradisi mulai dipertanyakan, simbol-simbol kini mulai dinilai ulang, dan iman sekarang dicari maknanya kembali. Bukan untuk dibuang, tapi untuk dibangun ulang, dengan akal, dengan hati, dan dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak bersemayam di sungai, melainkan dalam tanggung jawab manusia menjaga ciptaannya. Sunyi ini bukan akhir. Justru dari sinilah perubahan besar akan bermula. Sore itu angin berhembus pelan di kota Hyderabad.
cahaya matahari memantul dari layar ponsel seorang pemuda bernama Samir yang duduk termenung di beranda rumahnya. Di sana, sebuah video berdurasi 3 menit tengah diputar ulang untuk keempat kalinya. Seorang ulama dari Timur Tengah berbicara lembut dengan terjemahan teks bahasa Hindi di bagian bawah layar. Tuhan tidak memerintahkan manusia menyucikan diri dengan sesuatu yang kotor. Kesucian bukan pada tempat, melainkan pada hati yang tunduk kepada kebenaran. Samir menatap layar tanpa berkedip. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tidak ada penghinaan terhadap agama lainnya, hanya kalimat tenang yang menggedor logika. Sesuatu yang ia butuhkan di tengah kekacauan itu yang tidak hanya lagi diperjelas oleh tradisi. Video itu bukan satu-satunya. Dalam beberapa minggu terakhir, media sosial juga dibanjiri oleh cuplikan dakwah dari para ulama Timur Tengah, Mesir, Yordania, Arab Saudi yang telah diterjemahkan oleh komunitas digital sukarela. Mereka tidak menyerang keyakinan masyarakat India secara langsung. Mereka justru menyodorkan cara pandang baru bahwa agama seharusnya tidak menentang akal, tapi menuntunnya. Salah satu video yang paling viral memperlihatkan seorang ulama menjelaskan konsep kebersihan dalam Islam. Ia bicara tentang air, tentang tubuh, tentang lingkungan, dan tentang bagaimana Al-Quran menyuruh manusia untuk menjaga bumi, bukan malah menyembah ciptaan. Pernyataan itu dalam konteks India yang sedang berduka karena Sungai Gangga berubah menjadi sebuah kuburan terbuka mengguncang banyak jiwa. Ribuan komentar membanjiri video tersebut. Ada yang marah dan bahkan ada yang menolak. Di Varanasi, di sebuah warnet kecil di belakang pasar, kelompok anak muda mulai berkumpul tiap malam. Mereka menyebut kelompok mereka pencari kebenaran. Tidak ada pemimpin, tidak ada guru, hanya ada laptop, handphone, dan catatan. Mereka menonton video-video tersebut lalu berdiskusi. Salah satu dari mereka, seorang pemuda Hindu bernama Kunal, mengaku sempat bingung. Saya pikir Islam itu agama yang keras, penuh aturan, tapi ternyata mereka menjadikan kebersihan sebagai bagian dari iman. Bahkan di kitab mereka ada aturan jelas soal air, makanan, bahkan menjaga lingkungan. Kenapa kita tidak pernah diajarkan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah kemudian muncul dari hati yang tidak lagi bisa ditenangkan oleh mantra dan simbol. Mereka sedang mencari makna, dan yang mereka temukan dalam Islam bukan kekuatan magis, tapi logika spiritual yang bersih dan tertata. Gelombang ini tidak muncul begitu saja. Ia dipicu oleh kelelahan kolektif masyarakat terhadap ritual yang tidak memberikan solusi. Orang-orang mulai bertanya, untuk apa mandi di sungai jika justru membawa penyakit? Untuk apa menyebut air itu suci jika membawa kematian? Ulama-ulama dalam video tersebut tidak memberikan jawaban mistis. Mereka mengajak berpikir. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan tidak menyuruh manusia menunduk pada air, batu, atau sungai, tetapi kepada kebenaran dan tanggung jawab. Di sebuah desa kecil di Uttarakhand, seorang guru agama Hindu tua menonton video yang sama diam-diam di rumahnya. Ia tidak berbicara pada siapapun, tapi setiap hari ia menuliskan satu kutipan dari video tersebut di papan tulis sekolah tempat ia mengajar. Suatu pagi ia menulis, Tuhan tidak membutuhkan persembahan, ia ingin manusia menjaga sesama manusia. Siswa-siswinya membaca tanpa tahu dari mana kalimat itu berasal, tapi mereka mengangguk karena kalimat itu masuk akal, masuk ke hati. Para pemuka agama tradisional mulai resah. Mereka menyebut ini sebagai infiltrasi spiritual. Beberapa stasiun televisi nasional mulai mengangkat isu ini dalam debat panas, tapi semakin dilarang, video-video itu semakin dicari. Semakin dikritik, semakin banyak yang penasaran, dan masyarakat pun mulai membandingkan. Islam tidak pernah menyuruh mandi di air yang kotor, bahkan melarangnya. Islam memerintahkan menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Islam tidak meminta pengorbanan jenazah di sungai, tapi menyuruh mengubur dengan hormat. Islam tidak menyucikan air, tapi menyucikan niat, amal, dan hati. Semua itu tidak diajarkan dengan kekerasan, tapi melalui tayangan yang jernih, tenang, dan masuk akal. Banyak orang mulai sadar bahwa ajaran Islam tidak menolak sains, melainkan mendukungnya, bahwa iman bukan musuh logika, ia justru temannya yang paling dekat. Sebuah survei daring yang dilakukan oleh organisasi non-profit lokal telah menunjukkan lonjakan pencarian kata tauhid dan Islam dan lingkungan. Banyak pengguna internet India mulai mengunduh Al-Quran terjemahan. Beberapa forum daring dibanjiri pertanyaan, apa itu Islam sebenarnya? Yang menarik, gelombang ketertarikan ini bahkan dipicu oleh tekanan, ancaman, atau konversi paksa seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Tapi karena kebutuhan jiwa yang rindu pada kebenaran yang biasa dipahami dan dijalani, bukan hanya diyakini secara buta. Samir yang awalnya hanya menonton satu video karena penasaran,
kini sudah menamatkan puluhan video ceramah dari ulama yang berbeda. Ia bahkan mulai mencatat ayat-ayat yang berkaitan dengan kebersihan, alam, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Suatu malam ia menulis di dalam buku hariannya, "Saya tidak tahu apakah saya akan menjadi muslim, tapi saya tahu satu hal. Islam mengajarkan saya cara mencintai Tuhan lewat cara menjaga bumi, dan itu membuat saya merasa lebih dekat dengannya." India sedang berubah, dan angin perubahan itu kini datang dari layar kecil di tangan anak-anak muda, berisi dakwah yang lembut, logis, dan menghidupkan nurani. Dakwah yang tidak mengguncang lewat suara, tapi lewat kesadaran. Dakwah dari Timur Tengah yang membawa cahaya ke hati yang selama ini terjebak dalam gelap. Satu persatu buku tipis bertuliskan terjemahan Al-Quran bahasa Hindi mulai berpindah tangan di sebuah pasar kecil di Lucknow. Bukan dijual, melainkan karena dibagikan secara gratis oleh seseorang yang tidak ingin disebut namanya. Tanpa suara, tanpa promosi, hanya di sebuah kalimat singkat yang ditulis di kertas kecil dan diselipkan dalam buku. Perubahan besar yang dimulai, dan rasa ingin tahu. Dan kini India sedang menyaksikan kebangkitan rasa ingin tahu spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan keingintahuan tentang ritual, jimat, atau keajaiban supranatural, melainkan tentang makna, apa itu iman, siapa itu Tuhan, dan bagaimana seharusnya manusia menyembahnya. Fenomena ini menjalar, diam-diam, tidak berisik, tetapi konsisten. Seolah-olah, setelah ratusan tahun berlindung di balik simbol-simbol dan seremonial, masyarakat akhirnya mulai membuka jendela untuk melihat keluar, melihat kemungkinan lain yang selama ini dianggap tabu. Di sebuah sekolah swasta di Ahmedabad, seorang guru sejarah memberikan tugas yang tidak biasa, meminta murid-murid untuk menulis esai tentang kebersihan dalam sejarah peradaban. Sebagian menulis tentang Masehi Eropa, sebagiannya menulis tentang budaya Jepang, namun belasan murid menulis tentang Islam, tentang bagaimana Nabi Muhammad menekan mencuci tangan, menjaga air, membersihkan jalan, dan melarang polusi jauh sebelum sains modern berbicara soal itu. Esai-esai itu justru disusun bukan karena mereka muslim. Justru sebagian besar murid berasal dari keluarga Hindu konservatif. Namun referensi mereka datang dari video-video dan kutipan digital yang kini sudah ditemukan di internet. Pertanyaan demi pertanyaan kini mulai bermunculan dari berbagai kalangan, di desa, kota, pasar, dan sekolah. Pertanyaan yang muncul dianggap tidak pantas, kini menjadi pembuka diskusi sehat. Seorang kepala keluarga di Punjab diam-diam membeli terjemahan Al-Quran dari toko daring dan membacanya setiap malam setelah anak-anak tidur. Seorang wanita di Kerala yang kehilangan ibunya akibat infeksi air sungai mulai mengikuti kelas daring tentang tauhid. Bahkan seorang pendeta tua di Bihar menulis artikel di surat kabar lokal tentang pentingnya iman yang penuh dengan kesadaran. Bukan karena mereka semua ingin masuk Islam, belum tentu, tapi karena mereka mulai menyadari satu hal penting, bahwa iman yang tidak boleh dipertanyakan adalah bentuk lain dari ketakutan. Masyarakat kini mulai terbagi, bukan dalam kebencian, tapi dalam perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Ada yang memilih diam dan merenung, ada yang aktif mencari tahu, ada pula yang mulai berdiskusi terbuka, meskipun harus menyamar atau menggunakan nama samaran di forum-forum daring. Salah satu forum paling aktif muncul di aplikasi pesan terenskripsi, bernama Satya Kitalas, atau pencarian kebenaran. Di dalamnya ribuan orang dari berbagai latar belakang berdiskusi tentang konsep Tuhan dalam Islam, peran akal dalam iman, dan bagaimana Islam memandang lingkungan hidup. Ketika azan pertama kali terdengar di tepi sungai Gangga, beberapa bulan lalu, dilantunkan oleh seorang relawan muslim yang sedang membersihkan mayat, banyak yang terkejut. Tapi kini, suara itu mulai akrab, tidak lagi dianggap asing, justru menjadi pengingat bahwa iman yang diamalkan lebih kuat dari yang hanya dihafalkan. Banyak warga kini mulai tertarik bukan karena ceramah, tapi karena perbuatan. Mereka melihat bagaimana para relawan muslim tidak segan membersihkan jenazah orang-orang dari agama lain, menguburkannya dengan layak, dan memberikan air bersih tanpa bertanya apa keyakinan penerimanya. Iman lewat tindakan, keyakinan lewat kemanusiaan, itu yang membuat masyarakat mulai membuka hati. Para pemuka agama tradisional kini mulai kewalahan. Ceramah mereka di mimbar-mimbar kini sering kosong. Bahkan beberapa mulai menyerukan pelarangan konten dakwah Islam dalam bahasa Hindi. Tapi masyarakat tidak bisa dihentikan karena pencarian itu sudah tumbuh di dalam kepala dan hati mereka. Larangan justru membuat mereka semakin penasaran. Dalam banyak kasus, orang-orang mulai mengajak anggota keluarganya berdiskusi. Suami dan istri membaca bersama. Anak muda mulai menantang ayahnya dengan pertanyaan yang kritis namun tulus. Seorang ibu di Madhya Pradesh bahkan melaporkan bahwa anak perempuannya yang berusia 12 tahun bertanya, jika Tuhan menciptakan sungai,
Mengapa kita menyembah sungai? Bukan Tuhan yang menciptakannya?" Ibu itu tidak menjawab. Ia justru ikut bertanya dalam hatinya. Perlahan rasa ingin tahu berubah menjadi semangat meneliti. Masyarakat yang dulu takut membaca kitab agama lain kini mulai mengoleksinya. Tidak untuk menghina tapi untuk memahami. Karena mereka sadar hanya dengan memahami mereka bisa benar-benar memilih kemana hati mereka berlabuh. Perubahan tidak datang dalam bentuk ledakan besar. Ia hadir seperti air yang meresap ke tanah, pelan, diam, tapi pasti. Dan saat air itu sudah cukup dalam, akar-akar baru akan tumbuh. India tidak sedang kehilangan keyakinannya. Ia sedang menumbuhkan keyakinan baru yang lahir dari kesadaran, bukan dari warisan, dari pencarian, bukan dari paksaan. Dan dalam keheningan itu, cahaya pengetahuan mulai menembus tembok ketakutan. Fajar belum menyingsing saat sekelompok orang mulai bekerja di tepi sungai Gangga, tanpa sorotan media, tanpa bukti sirine bantuan pemerintah. Mereka membawa sekop, karung plastik, sarung tangan, dan masker. Baju mereka sederhana, wajah-wajah mereka tidak asing, tapi bukan dari organisasi manapun yang dikenal. Di dada kiri baju mereka hanya tertulis, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Mereka datang dari berbagai kota. Ada yang dari Kolkata, Hyderabad, hingga jauh dari Kerala. Tidak ada komando militer, tidak ada agenda politik. Tapi satu hal yang membuat mereka bergerak serempak, iman dan cinta kepada sesama manusia. Masyarakat sekitar awalnya memandang curiga. Siapa mereka? Bisik seorang pedagang teh di Varanasi. Tapi setelah 3 hari, pertanyaan itu berubah menjadi kekaguman. Dalam panas penyengat dan bau mayat yang menyiksa, kelompok relawan ini tetap membersihkan, tanpa menuntut bayaran, tanpa pamrih. Bahkan ketika mayat-mayat yang terapung dalam tidak dikenal identitas dan keyakinannya, mereka juga tetap menguburkannya dengan layak, dalam diam dan doa. Seorang warga lokal berkata, "Aku lihat anak muda berjenggot itu menangis saat mengangkat mayat bayi. Ia tidak kenal siapa anak itu, tapi air matanya lebih jujur dari semua upacara yang pernah kulihat di kuil." Gerakan ini kemudian dikenal masyarakat sebagai Cahaya Gangga, bukan karena nama resmi, tapi karena tindakan mereka yang seperti cahaya di tengah kegelapan. Tidak ada pemimpin tunggal, tidak ada struktur formal, namun satu prinsip mengikat mereka semua, yaitu kemanusiaan adalah ibadah. Dalam Islam, mereka menjelaskan, ada ajaran bahwa setiap jiwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati, siapapun dia, apapun agamanya. Maka membersihkan jenazah, menguburkan dengan layak, menjaga lingkungan, memberikan air bersih, semua itu bukan tugas relawan, tapi kewajiban iman. Rasa kagum masyarakat berubah menjadi ketertarikan. Warga mulai mendekat, bukan untuk mendebat tapi membantu. Seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun yang tadinya hanya duduk menonton, kini ikut memungut sampah dari pinggir sungai. Seorang ibu yang kehilangan suaminya karena infeksi air Gangga datang dengan 3 anaknya untuk membagikan air minum kepada relawan. Ia berkata pelan, "Dulu kami percaya Tuhan menyucikan sungai ini, tapi sekarang aku melihat Tuhan lewat kalian." Tidak semua menyambut dengan damai. Sebagian pemuka agama merasa terusik. Mereka menuduh relawan ini sedang melakukan misi tersembunyi. Namun setiap kali ditanya, para relawan hanya menjawab, "Kami tidak mengajak siapapun masuk Islam. Kami hanya menunjuk Islam lewat perbuatan." Jawaban itu ternyata lebih kuat dari 1000 debat. Ketika masyarakat menyaksikannya langsung, tidak lewat spanduk, tidak lewat buletin agama, tapi lewat tangan yang mengangkat mayat, kaki yang menapak lumpur, dan wajah yang tidak jijik melihat kotoran, karena cinta mereka pada kemanusiaan lebih besar dari rasa takut. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, gerakan ini menyebar ke lebih dari 20 kota di sepanjang Gangga. Tidak hanya mengubur jenazah, mereka mulai memasang penyaring air sederhana, memberikan edukasi tentang sanitasi, dan mengajak anak-anak untuk belajar tentang pentingnya kebersihan. Beberapa dari mereka adalah mantan ilmuwan, dokter, bahkan mahasiswa pasca sarjana. Ada yang meninggalkan karirnya, ada pula yang mengambil cuti tanpa bayaran. Ketika ditanya mengapa, seorang wanita muda dari Mumbai menjawab, "Apa artinya ilmu jika tidak menyelamatkan manusia?" Yang menarik, tanpa mereka sadari, tindakan mereka mulai mengubah persepsi masyarakat tentang Islam. Islam yang sebelumnya hanya dikenal lewat berita terorisme, kini hadir lewat sapu, kain kafan, air bersih, dan senyuman. Seorang guru SD berkata, "Anak-anak di sekolah mulai bertanya, kenapa orang Islam suka bersih? Saya tidak bisa menjawab secara agama, tapi saya bilang, karena mereka cinta pada hidup." Tidak semua menginspirasi warga lokal. Banyak relawan non-muslim mulai ikut serta. Mereka tidak merasa perlu pindah agama, tapi mereka merasakan ketenangan ketika melakukan kebaikan bersama para relawan muslim. Salah satu dari mereka, pria bernama Jatin, bahkan menyebut dirinya sebagai sahabat iman. Suatu sore, azan terdengar pelan di tepi sungai Gangga. Tidak seperti sebelumnya yang disambut curiga. Kini mereka hanya tersenyum.
Bahkan beberapa mematikan musik mereka untuk menghormati. Lambat laun tepian sungai Gangga mulai berubah, bukan secara fisik sepenuhnya tapi secara makna. Ia tidak lagi dipandang sebagai sungai suci yang dulunya juga harus disembah, tapi sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga. Tempat yang dulu menjadi titik kematian, kini menjadi tempat kelahiran harapan. Bukan karena keajaiban, tapi karena tangan-tangan manusia yang digerakkan oleh iman yang jujur, sederhana, dan berani. Cahaya itu masih kecil, tapi cukup terang untuk menunjukkan bahwa agama bukan tentang seragam, ritual, atau kain kebenaran. Ia adalah perbuatan, kasih sayang, dan tanggung jawab kepada bumi yang sesama makhluknya. Dan siapa sangka semua itu dimulai dari sekelompok relawan yang memutuskan untuk mencintai Tuhan dengan cara mencintai ciptaannya. Hujan baru saja reda di kota Patna. Jalanan masih basah dan udara mengandung aroma tanah yang khas. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang ayah duduk di ruang tamu dengan wajah yang tidak biasa, seolah tengah menanggung beban yang tidak bisa ia ceritakan, bahkan kepada dirinya sendiri. Di pangkuannya sebuah buku tipis bertuliskan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Hindi. Ayah itu bernama Dinesh, seorang pensiunan guru yang sepanjang hidupnya mengajar moralitas dari naskah-naskah kuno. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usianya yang hampir 60 tahun, ia akan duduk membaca kitab suci agama yang berbeda. Bukan karena ia ingin mengkhianati apa yang ia yakini selama ini, tapi karena hatinya menolak untuk terus membohongi logikanya sendiri. Pertanyaan pertama muncul ketika cucunya jatuh sakit setelah berenang di sungai Gangga. Ketika dokter berkata infeksinya berasal dari bakteri dalam air, Dinesh membela dengan penuh keyakinan bahwa air Gangga adalah air yang suci. Namun malam itu ia tidak bisa tidur. Kalimat dokter itu berputar-putar di benaknya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak menjawab pertanyaannya sendiri dengan mantra, melainkan dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya pada dirinya, jika sesuatu yang dikatakan suci tapi menyakiti manusia, apakah masih bisa disebut suci? Pertanyaan seperti itu kini mulai muncul di banyak rumah. Tidak ada lagi ruang kelas ataupun forum daring, tapi di meja makan, di antara suami istri, bahkan di antara anak dan kedua orang tua. Di Mumbai, seorang ibu muda bernama Arti kini mulai menutup tempat persembahan di rumahnya sejak anaknya bertanya, "Kalau Tuhan suka bunga, kenapa kita tidak berikan bunga itu kepada orang miskin saja?" Pertanyaan kecil seperti itu telah mengetuk pintu hati, tidak memaksa masuk, tapi cukup keras untuk membuat orang bangun dari tidur panjangnya. Tidak semua pertanyaan dijawab dengan perubahan besar. Banyak yang tetap diam, tapi diam itu berbeda, bukan lagi karena takut bertanya, melainkan karena sedang merenung. Media sosial juga mulai menjadi ladang kejujuran. Banyak orang membuat akun anonim yang hanya untuk bertanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak muncul dari rasa benci, tapi dari keinginan untuk mendalam, untuk memahami, karena dunia lama yang mereka yakini tidak lagi menjawab kegelisahan hidup mereka. Sementara itu, perubahan juga mulai merambah kalangan pimpinan komunitas. Seorang kepala desa di Uttar Pradesh yang awalnya melarang aktivitas relawan Islam, kini justru menjadi pelindung mereka. Dalam sebuah pertemuan warga, ia berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang agama mereka, tapi saya tahu mereka datang ketika tidak ada yang peduli pada kita. Mereka tidak bertanya apa agama kita sebelum membantu. Itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka tidak membawa kebencian." Warga yang mendengar hanya diam, tapi dalam hati mereka tahu pernyataan itu tidak datang dari politik. Itu datang dari hati yang tersentuh kebenaran. Di sisi lain, di kota-kota besar seperti Bengaluru atau Chennai, semakin banyak diskusi terbuka mulai digelar secara daring. Acara berjudul "Menemukan Tuhan Lewat Akal Sehat" mendadak populer. Tidak diklaim oleh agama manapun, acara ini membahas topik-topik lintas keyakinan dalam pendekatan logika, sains, dan nilai kemanusiaan. Kemudian muncullah gelombang paling mengejutkan, yaitu pengakuan-pengakuan pribadi. Tidak sedikit orang yang mulai menggugah cerita mereka di blog pribadi atau akun anonim tentang bagaimana mereka mulai mempertimbangkan ajaran Islam, bukan karena menikah dengan muslim, bukan karena diajak, tapi karena menemukan kebenaran lewat pencariannya sendiri. Seorang mantan penganut kepercayaan Brahmana menulis di sebuah forum, "Saya habiskan puluhan tahun hidup saya dalam kebiasaan spiritual yang penuh dengan ritual, tapi saya tidak pernah merasa tenang. Baru setelah saya membaca Al-Quran dengan niat belajar, saya sadar Tuhan itu tidak jauh, Ia tidak rumit, Ia tidak butuh syair atau bunga, Ia hanya minta saya tunduk, berpikir, dan berbuat baik." Tentu saja ini memicu gelombang penolakan. Tidak sedikit yang dicaci oleh keluarga sendiri, ada yang diusir dari rumah, ada pula yang dipecat dari tempat kerja. Tapi bagi mereka yang sudah menemukan cahaya,
semua penderitaan itu justru menjadi bagian dari perjalanan iman yang sesungguhnya. Dinesh yang awalnya hanya membaca, kini mulai menyalin ayat-ayat tertentu di bukunya. Ia belum bersyahadat, tapi berkata pada cucunya malam itu, Tuhan tidak menyuruh kita untuk menyembah sungai, atau api, ataupun patung. Ia menyuruh kita menjaga sesama manusia, dan menjaga bumi yang telah Ia ciptakan. Kalau itu yang diajarkan Islam, mungkin aku sudah lebih banyak belajar lagi. Ketika kebenaran mulai mengetuk pintu, tidak semua orang akan langsung membukanya. Tapi tidak ada yang bisa mengabaikan suara ketukan itu selamanya. Karena kebenaran, sekali hadir, tidak akan pergi. Ia akan diam, akan tinggal di sana, di dalam hati, dalam pikiran, dan dalam diam yang tidak lagi bisa dibohongi. India sedang berubah, bukan karena invasi, bukan karena propaganda, tapi karena kebenaran yang pelan-pelan masuk lewat celah logika dan nurani. Dan pintu-pintu itu satu persatu mulai terbuka. Sore itu, langit di kota Haridwar dihiasi awan jingga yang perlahan melebur dengan senja. Angin membawa aroma dupa dan bunga layu dari kuil-kuil yang menghindap dari sungai Gangga. Tapi di tengah suara gemericik air dan nyanyian ritual sore hari, terdengar suara lain yang tidak biasa. Lembut, tenang, tidak mengganggu namun menggetarkan. Suara itu adalah azan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota itu, suara azan terdengar bukan dari masjid karena belum ada masjid di sana, melainkan dari pengeras suara sederhana yang tergantung di sebuah tenda relawan. Azan itu bukan dipanggil untuk menguasai, bukan pula untuk membuktikan sesuatu. Ia hanya dipanggilan kepada Tuhan dari hati yang jujur. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak ada yang marah. Haridwar dikenal sebagai salah satu kota paling sakral dalam tradisi Hindu. Setiap tahun jutaan peziarah datang untuk memandingkan dosa-dosa mereka di Gangga. Kota ini bukan tempat yang mudah untuk menerima perubahan. Tapi setelah berbulan-bulan dilanda krisis mayat dan penyakit, setelah menyaksikan bagaimana relawan muslim membersihkan kota, menguburkan jenazah, dan membagikan air bersih tanpa memandang keyakinan, hati masyarakat mulai luluh. Mereka tidak melihat azan sebagai ancaman. Mereka melihatnya sebagai doa yang jujur. Seorang penjaga kuil tua bernama Hariram yang sejak kecil hidup dalam lingkungan konservatif awalnya merasa resah. Ia sempat mengeluh ketika azan pertama kali terdengar. Tapi kemudian saat menyaksikan seorang relawan muslim menenangkan anak-anak yatim piatu dengan suara yang sama, ia berkata pelan, kalau suara itu membuat anak-anak merasa aman, bagaimana bisa aku membencinya? Perlahan azan mulai menjadi bagian dari suasana sore di kota-kota yang dulu menolaknya. Tidak semua menyukainya memang, tapi kini suara itu tidak lagi dianggap asing. Bahkan di beberapa tempat, para warga mulai terbiasa mematikan musik saat azan berkumandang sebagai bentuk penghormatan. Bukan karena mereka muslim, tapi karena mereka telah melihat bahwa iman yang ditunjukkan lewat tindakan lebih mudah diterima daripada yang diklaim lewat kata-kata. Di kota Kanpur, sebuah sekolah yang dulunya melarang simbol-simbol agama, kini membuka diskusi lintas iman bagi siswanya. Dalam sebuah sesi, seorang anak berusia 7 tahun berkata polos, azan membuatku merasa damai, seperti ada seseorang yang sedang berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Para pemuka agama yang dulunya menentang keras dakwah Islam kini mulai diam, bukan karena mereka setuju, tapi karena sulit menolak kenyataan yang ada di depan mata, bahwa orang-orang yang selama ini mereka tuding mencemari budaya, justru datang membawa kebersihan, kedamaian, dan kasih sayang. Gerakan sosial Islam yang dulunya dianggap penyusup kini dikenal dengan rasa hormat. Mereka membangun sumur air bersih, menanam pohon di sepanjang bantaran sungai, dan membuka klinik gratis. Mereka tidak mengajarkan Islam lewat brosur atau ceramah keras. Mereka menyisipkan lewat perbuatan yang menghidupkan nurani. Azan menjadi simbol bahwa Islam tidak datang untuk menaklukkan, tapi untuk mengobati luka yang sudah terlalu lama dibiarkan terbuka. Luka yang tidak bisa disembuhkan oleh ritual kosong atau janji-janji pengampunan, tapi hanya tanggung jawab, logika, dan kasih sayang. Perubahan paling mencolok terjadi di antara generasi muda. Di banyak universitas, mahasiswa kini mulai mempelajari ajaran Islam bukan karena ingin pindah agama, tapi karena ingin mengerti. Mereka membaca buku-buku tentang tauhid, lingkungan dalam Islam, dan filsafat Islam klasik yang justru sangat dekat dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Sebuah survei independen yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Sosial di New Delhi menunjukkan bahwa lebih dari 40% generasi muda di kota-kota besar India kini memiliki pandangan positif terhadap Islam, meningkat tajam dibanding 2 tahun sebelumnya. Alasannya sederhana, mereka tidak lagi mengenal Islam dari media, tapi dari manusia. Salah satu momen paling emosional terjadi di kota Allahabad. Saat itu tim relawan muslim membersihkan reruntuhan rumah yang roboh akibat banjir.
Di antara puing mereka menemukan foto keluarga yang setengah basah. Seorang wanita tua yang kehilangan keluarganya melihat salah satu relawan itu memungut foto itu dan membersihkannya dengan penuh hati-hati. Azan kini menjadi gema dari hati yang pernah tertutup oleh ketakutan, tetapi kini terbuka oleh pengalaman. Bukan karena dipaksa, bukan karena ditaklukkan, tapi karena kebaikan tidak bisa disangkal selamanya. Dan azan bukan sekedar panggilan sholat. Ia menjadi simbol transisi spiritual, dari ritual kepada makna, dari ketakutan kepada pemahaman, dari perpecahan kepada kejujuran. Ia menjadi tanda bahwa India sedang mengalami transformasi jiwa. Di sebuah bukit kecil di Rishikesh, seorang pemuda Hindu menatap arah sungai Ganga yang masih mengalir di bawahnya. Ia mengambil napas panjang lalu berkata kepada temannya, "Dulu aku marah kalau mendengar azan, tapi sekarang aku merasa itu seperti suara alam yang memanggilku untuk keluar lebih sadar." Temannya kemudian menatapnya heran, lalu tersenyum, karena di sanubari mereka tahu bahwa suara kebenaran, sekali terdengar, tidak bisa dibungkam. India mungkin masih disebut sebagai negeri 1000 dewa, tapi kini suatu suara itu mulai menyatu dalam denyut nadinya, bukan untuk menggantikan tapi untuk menghidupkan kembali nurani bangsa yang hampir padam. Azan telah sampai dan ia tidak datang sebagai petir yang memecah langit, melainkan sebagai cahaya yang menyinari hati, pelan-pelan tapi tidak terbendung. Di sebuah sudut kecil di negara bagian Bihar, seorang gadis berusia 20 tahun berdiri di belakang rumahnya, menghadap langit malam. Di tangannya ada sehelai kain putih kecil yang ia letakkan perlahan di atas kepalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Itu bukan bagian dari pelajaran agama, bukan pula tiruan dari sesuatu yang viral di internet. Itu adalah jawaban hati setelah berbulan-bulan bergulat dengan keraguan, kehilangan, dan pencarian makna. Namanya adalah Mira, seorang mahasiswa sastra yang dulunya aktif dalam kegiatan keagamaan di kampus. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Brahmana yang disiplin. Setiap pagi sejak kecil diajarkan menghafal mantra, mengatur bunga di altar rumah, dan menyajikan pujian untuk dewa-dewi. Namun ketika penyakit pandemi akibat pencemaran sungai Gangga melanda kotanya dan keluarganya kehilangan satu persatu orang terdekat, imannya terguncang. Ia tidak lagi merasa bahwa ritual menyelamatkan siapapun. Pertanyaan pertama datang saat ia melihat seorang relawan muslim menguburkan ayahnya. Dengan perlakuan penuh hormat, tanpa bertanya apa agamanya, di tengah bau menyengat kematian, relawan itu membacakan doa pendek. Mira mendengarnya, walau tidak paham sepenuhnya, namun hatinya bergetar. Sejak saat itu, Mira mulai membaca. Diam-diam, ia menonton ceramah ilmuwan muslim dari Timur Tengah yang diterjemahkan ke bahasa Hindi. Ia membaca Al-Quran melalui aplikasi di ponsel. Kadang, saat semuanya orang tidur, dan makin ia membaca, makin ia sadar bahwa iman bukanlah pengulangan ritual, tapi perjalanan akal dan hati menuju kebenaran. Ia bukanlah satu-satunya. Di seluruh penjuru India, ribuan orang mengalami perjalanan spiritual serupa. Perjalanan yang sunyi tapi mendalam. Mereka tidak mengumumkan keputusannya, tidak menggelar upacara, tidak membuat konten media sosial. Karena bagi mereka ini bukan soal identitas, ini soal jawaban atas panggilan jiwa. Di kota Bhopal, seorang pengusaha berusia 40 tahun, Rajesh, yang kehilangan putrinya karena infeksi air tercemar, menemukan ketenangan ketika membaca ayat. Ayat itu berbunyi, "Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia." Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Baginya itu adalah puncak kemanusiaan, ajaran yang tidak hanya menyuruh berdoa tapi juga bertindak. Ia menutup tokonya selama seminggu untuk merenung. Ketika kembali, ia tidak lagi memakai kalung dewa-dewi. Ia hanya membawa buku kecil berwarna hijau dan berkata kepada rekan bisnisnya, "Aku tidak tahu apa yang orang pikirkan, tapi aku tahu ini benar." Bahkan dalam komunitas yang paling konservatif pun, perubahan mulai terasa. Seorang pemuka agama di Varanasi dikabarkan masuk Islam secara rahasia. Ia dikenal luas sebagai orang yang sangat keras penentang dakwah Islam. Namun setelah krisis Gangga, ia mulai mendekati para relawan dan akhirnya membaca Al-Quran. Perubahan ini memang tidak selalu mudah. Banyak yang harus bersembunyi dari keluarga, ada yang diusir, ada pula yang harus meninggalkan desa karena tekanan sosial. Namun mereka tidak menyesal, karena mereka tahu kebenaran yang ditemukan lewat pencarian tidak bisa ditukar dengan kenyamanan yang palsu. Seorang pria dari Gujarat yang dulunya pemimpin ormas keagamaan kini bekerja sebagai relawan di klinik muslim. Ia tidak memakai label agama, tapi setiap malam ia membaca Al-Fatihah dan menangis. "Dulu aku pikir Islam itu musuh, tapi setelah melihat mereka yang membersihkan mayat-mayat yang bahkan bukan keluarganya, aku tahu aku yang salah," katanya. Fenomena ini akhirnya menciptakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan.
yaitu syahadat massal yang senyap. Di berbagai daerah, para relawan menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang datang mendekat, bukan untuk berdiskusi tapi untuk bersaksi. Seorang wanita tua datang dengan membawa kantong berisi baju anaknya yang sudah meninggal dan hanya berkata, "Kalian perlakukan jenazah anakku lebih baik daripada yang dilakukan saudara-saudaraku sendiri. Aku ingin belajar tentang Tuhan kalian." Para relawan tidak mendesak, tidak mengatur proses. Mereka hanya menyediakan ruang dan menjadi saksi bahwa Tuhan memang membolak-balikan hati manusia dengan cara yang tidak bisa ditebak. Kini, angka pasti mereka yang memeluk Islam tidak tercatat resmi, tidak dimuat di berita besar, tapi di antara relawan dan kelompok diskusi spiritual, semua sepakat bahwa gelombang perubahan telah datang, bukan dalam bentuk demonstrasi, tapi dalam bentuk bisikan hati yang mulai terjawab panggilan kebenaran. Di tepi Gangga yang kini lebih bersih dari tahun-tahun sebelumnya, seorang bocah berusia 9 tahun yang dulu kehilangan ibunya kini ikut mengangkat air bersih bersama para relawan muslim. Ia belum tahu banyak tentang agama, tapi ketika ditanya kenapa ia membantu, ia hanya menjawab, "Karena ibu bilang Tuhan suka orang baik." Itulah Islam yang kini dimulai dikenal di India. Islam yang tidak datang dengan klaim, tapi dengan perbuatan. Islam yang datang tidak untuk menaklukkan, tapi menyembuhkan. Dan ketika hati-hati mulai menjawab panggilan itu, tidak ada kekuatan yang bisa membendungnya. Karena pada akhirnya, ketika hati telah menemukan cahaya, ia tidak butuh pembenaran dari siapapun. Langit New Delhi menyambut fajar dengan warna jingga yang lembut, menandai hari baru bagi negeri yang telah bergulat dengan krisis spiritual dan sosialnya. Di balik hiruk-pikuk ibu kota yang padat, suasana mulai berubah. Bukan hanya di jalan atau pasar, tapi di ruang-ruang kebijakan, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sebuah perubahan yang tidak kasat mata namun nyata, seperti sinar cahaya yang berjalan menembus kabut. Selama bertahun-tahun, pemerintah India bergulat dengan masalah sungai Gangga yang tercemar parah, wabah penyakit yang menghantui, serta ketegangan antar komunitas agama yang kian tajam. Namun krisis yang berakar dari pencemaran dan kematian itu membuka ruang bagi transformasi spiritual dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di ruang rapat Kementerian Lingkungan Hidup, seorang pejabat senior membuka diskusi dengan nada yang berbeda. "Kita harus mengakui, kebersihan dan tanggung jawab bukan hanya soal teknis, tapi soal kesadaran. Ini saatnya memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam kebijakan kita." Kesadaran ini bukan sekedar retorika kosong. Di berbagai lembaga pendidikan, kurikulum kini mulai disesuaikan untuk memasukkan materi tentang pentingnya kebersihan, tanggung jawab sosial, dan pemahaman lintas agama, tanpa memihak pada satu keyakinan. Pendidikan tentang Islam sebagai agama yang menekankan kebersihan dan tauhid menjadi bagian dari dialog antar budaya yang sehat. Di Universitas Jawaharlal Nehru, sebuah mata kuliah baru diperkenalkan, yaitu spiritualitas dan ilmu pengetahuan dalam peradaban. Di sana, para mahasiswa diajak mengkaji bagaimana agama-agama besar, termasuk Islam, mengajarkan harmoni antara iman dan akal. Di tengah perubahan ini, tokoh politik dari berbagai latar belakang mulai menyuarakan pentingnya dialog antar agama dan kerjasama lintas komunitas. Suresh Patel, seorang anggota parlemen yang selama ini dikenal konservatif, dalam sebuah pidato di depan rakyat berkata, "India bukan hanya tanah 1000 dewa, tapi juga rumah bagi manusia yang harus saling menghormati. Kita belajar dari krisis ini bahwa kebenaran datang dalam berbagai bentuk, dan kita harus membuka hati untuk itu." Transformasi sosial juga mulai terlihat dari cara masyarakat mengelola ruang publik. Di kota-kota besar, program bersih dan suci diluncurkan, menggabungkan gotong royong warga dari berbagai latar belakang agama untuk membersihkan sungai, taman, dan jalanan. Relawan Muslim, Hindu, Sikh, dan Kristen berdatangan dan membuktikan bahwa kerjasama nyata jauh lebih kuat daripada perbedaan yang memecah belah. Media massa juga mulai berperan sebagai jembatan. Berita-berita tentang kisah nyata relawan yang membantu tanpa diskriminasi mendapatkan ruang utama, menggantikan narasi konflik yang selama ini mendominasi. Program televisi dan radio yang membahas kisah inspiratif dari berbagai komunitas kemudian diproduksi secara rutin, membangun suasana paling pengertian. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Kelompok konservatif dan ekstremis yang merasa kehilangan kekuatan kini mencoba menghalangi proses ini. Mereka menggelar demonstrasi dan propaganda, mencoba menanamkan kekuatan dan kebencian, tapi masyarakat yang telah merasakan manfaat nyata dari kerjasama dan perubahan mulai resisten terhadap pesan-pesan tersebut. Salah satu momen bersejarah terjadi ketika pemerintah mengumumkan rencana besar untuk revitalisasi Sungai Gangga dengan pendekatan holistik. Tidak hanya pengelolaan limbah dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kampanye edukasi spiritual dan sosial yang melibatkan para pemuka agama, ilmuwan, dan tokoh masyarakat.
Rencana ini mendapatkan dukungan luas, termasuk dari komunitas muslim yang memang sejak awal terlibat aktif bersama. Mereka menandatangani deklarasi Gangga Bersih India Bersatu yang menjadi simbol baru persatuan dan harapan. Di beberapa sekolah, anak-anak diajak untuk ikut serta dalam kegiatan lingkungan dan spiritual secara bersamaan. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga alam sebagai amanah Tuhan, mengembalikan sikap hormat kepada semua makhluk hidup, dan mengenal ajaran berbagai agama dengan cara yang inklusif dan menghargai. Di pusat-pusat kebudayaan, seminar, dan lokakarya digelar membahas sejarah panjang hubungan antar agama di India dan bagaimana masa depan bisa dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian. Seniman dan budayawan menciptakan karya-karya yang mengangkat tema persatuan dan perdamaian, menyentuh hati banyak orang. Transformasi ini juga terasa dalam ranah keluarga. Banyak keluarga yang dulunya terpecah oleh konflik agama kini mulai berdamai dan membuka ruang untuk dialog terbuka. Seorang ibu di kota Lucknow berkata pada putrinya yang sedang belajar Islam secara diam-diam, "Apapun pilihannya, aku bangga kamu mencari kebenaran dengan hati." India, negara yang selama ini dikenal dengan keragaman agama dan budaya, kini mulai menulis bab baru dalam sejarahnya. Sungai Gangga yang dulu ternoda oleh mayat dan polusi, kini perlahan kembali menjadi simbol harapan dan kehidupan. Ia bukan lagi tempat suci yang hanya diimani secara ritual, tetapi menjadi lambang kesadaran baru yang menggabungkan iman dan tanggung jawab. Hari demi hari, langkah kecil menuju perubahan terus diambil. India memilih cahaya, bukan kegelapan, pemahaman, bukan kebencian, yaitu persatuan, bukan perpecahan. Dan dalam prosesnya, dunia menyaksikan kebangkitan spiritual pada abad ini. Di tengah perubahan besar yang terjadi di India, terdapat kisah-kisah pribadi yang begitu menyentuh, menggambarkan bagaimana transformasi spiritual bukan hanya sebuah gerakan massal, tapi juga pekerjaan batin yang mendalam bagi banyak individu. Perjalanan ini menghapus batas antara agama, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang universal. Di sebuah kota kecil di Uttar Pradesh, seorang lelaki tua bernama Haris duduk di depan rumahnya, memandang ke arah sungai yang mulai bersih kembali. Selama bertahun-tahun ia hidup dalam ketegangan antara tradisi dan realitas yang menyakitkan. Menjadi seorang Brahmana yang terbiasa berjalan ritual dengan ketat, namun ketika sungai yang selama ini dianggap suci berubah menjadi tempat kematian massal, hatinya mulai retak. Satu persatu anggota keluarganya terserang penyakit akibat air yang tercemar. Haris sendiri hampir kehilangan harapan, bahkan mulai mempertanyakan keyakinan yang telah diwariskan oleh leluhur. Suatu hari, seorang relawan muslim datang ke rumahnya membawa bantuan dan doa. Bukan doa untuk mengubah keyakinan Haris, melainkan doa untuk kesembuhan dan kedamaian. Awalnya, Haris menolak dengan keras, namun seiring berjalannya waktu, melihat ketulusan dan kerja keras para relawan, ia mulai membuka hati. Ia bertanya banyak hal, dan bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang makna kehidupan dan kematian. Percakapan itu mengubah pandangannya secara perlahan. Tidak lama kemudian, Haris memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Ia mengunjungi sebuah perpustakaan kecil yang dikelola oleh komunitas muslim, membaca terjemahan Al-Quran dan mengikuti diskusi bersama. Ia tidak ingin meninggalkan akar budayanya, tetapi mencari pemahaman baru yang membuatnya damai. Kisah Haris mencerminkan banyak cerita lain di berbagai pelosok negeri. Seorang guru sekolah di Kerala yang mulai mengajarkan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama. Seorang ibu rumah tangga di Rajasthan yang belajar mempraktikkan kebersihan dan kasih sayang seperti yang diajarkan dalam Islam tanpa harus mengubah identitasnya. Transformasi ini bukan soal konversi paksa atau tekanan sosial, melainkan hasil dari pencarian jujur terhadap kebenaran dan kedamaian batin. Banyak orang menemukan bahwa Islam memberikan penjelasan rasional sekaligus spiritual tentang penderitaan dan harapan yang selama ini mereka cari. Di kota besar seperti Mumbai dan Kolkata, komunitas multi agama mulai mengadakan pertemuan rutin untuk berdialog dan berbagi pengalaman. Mereka membahas isu lingkungan, kesehatan, dan spiritualitas dengan penuh hormat dan keterbukaan. Dialog ini menjadi pengingat dan memperkuat persatuan yang saling pengertian. Sementara itu, di tengah-tengah perubahan ini, muncul juga kritik dan tantangan. Tidak semua orang menerima perubahan dengan tangan terbuka. Beberapa kelompok radikal menentang penyebaran pemahaman baru ini, mencoba menghambat proses dengan intimidasi dan kekerasan. Namun, semangat persatuan dan kebersihan yang telah tertanam kuat dalam hati masyarakat terus menguatkan langkah maju. Lembaga-lembaga sosial dan pemerintah berperan aktif mengamankan ruang bagi diskusi dan kerjasama. Program-program Interfaith juga mulai dijalankan secara lebih intensif, mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan menemukan titik temu dalam kemanusiaan.
para pemuka agama yang dulu berseberangan kini mulai duduk bersama, mencari cara untuk bersama-sama menjaga warisan budaya dan lingkungan. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika sebuah perayaan lintas agama digelar di tepi Sungai Gangga, di mana umat Hindu, Muslim, Sikh, dan Kristen berkumpul untuk berdoa bersama dalam kesucian dan keselamatan untuk Sungai Gangga serta umat manusia. Acara itu disaksikan oleh ribuan orang dan menjadi simbol harapan bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi penghalang bagi persatuan dan perdamaian. Anak-anak yang tumbuh di masa perubahan ini belajar dari awal bahwa agama bukanlah sumber konflik, melainkan sumber pengajaran moral dan etika yang menguatkan kehidupan bersama. Sekolah-sekolah juga mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, kerja keras, dan tanggung jawab sosial, tanpa memandang latar belakang agama siswa. Di tengah semua ini, suara-suara dari para pemuda juga menjadi sangat penting. Mereka yang tumbuh dalam dunia teknologi dan informasi mengadopsi pemahaman yang lebih rasional dan terbuka tentang iman. Banyak di antara mereka yang aktif dalam komunitas dan organisasi yang mengadvokasi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan dialog antar agama. Perubahan yang berlangsung ini bukanlah sesuatu yang instan atau mudah. Ada banyak liku, pertentangan, dan keraguan. Namun tekad untuk menemukan makna dan hidup yang harmoni memberikan kekuatan yang luar biasa bagi bangsa ini. India kini berdiri di persimpangan jalan sejarahnya, memilih untuk melangkah ke depan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Sungai Gangga yang dulu menjadi simbol kematian dan kerusakan, perlahan berubah menjadi sumber kehidupan dan inspirasi. Transformasi spiritual yang dimulai dari krisis lingkungan kini mengakar pada kesadaran kolektif masyarakat. Dalam prosesnya, banyak jiwa menemukan rumah baru, tempat di mana iman dan akal berpadu, di mana tradisi dihormati dan kemanusiaan dijunjung tinggi. Ini bukan hanya kisah tentang perubahan agama atau keyakinan, tetapi tentang bagaimana perubahan bangsa mampu bangkit dari keterpurukan dengan memilih cahaya kesadaran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dan ketika jiwa menemukan rumahnya, dunia pun ikut berubah. India yang selama ini dikenal dengan warisan budaya dan tradisi agama yang kaya, kini berada pada titik di mana tradisi dan perubahan berjalan beriringan. Di berbagai wilayah, masyarakat belajar untuk menjaga nilai-nilai lama sekaligus membuka diri terhadap pemahaman baru yang lebih rasional dan inklusif. Di desa kecil dekat Sungai Yamuna, seorang pria bernama Anil menjadi contoh nyata dari perpaduan ini. Sejak kecil, Anil diajarkan oleh orang tuanya untuk menghormati ritual Hindu dan menjaga tradisi keluarga. Namun setelah bencana yang melanda Sungai Gangga dan berbagai diskusi spiritual yang meluas, ia mulai mempertanyakan beberapa aspek dalam kepercayaannya. Tidak mudah bagi Anil mengungkapkan pergulatan batinnya. Di tengah tekanan sosial dan keluarga yang konservatif, ia mencoba mencari titik temu antara keyakinan yang diwariskan dan nilai-nilai baru yang dirasakan masuk akal. Dalam pencariannya, Anil mengikuti beberapa kelompok diskusi lintas agama yang membahas kebersihan spiritual, makna kesucian, dan pentingnya akal dalam beriman. Melalui pertemuan-pertemuan itu, Anil menemukan bahwa banyak ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Ia tidak diminta untuk meninggalkan tradisinya, tapi diajak untuk melihat iman dari sudut pandang yang lebih luas. Hal ini memberinya ketenangan yang selama ini ia cari. Anil mulai menerapkan nilai-nilai kebersihan secara konsisten di desanya. Ia mengorganisir gotong royong, membersihkan lingkungan, mengajak semua warga tanpa memandang agama atau latar belakang. Kegiatan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik di desa, tapi juga mempererat hubungan antar warga. Ketika seseorang bertanya, dan mengapa Anil melakukan hal itu, ia menjawab dengan sederhana, kebersihan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang jiwa dan hubungan kita dengan sesama. Di kota Varanasi yang dikenal sebagai pusat spiritual Hindu, muncul inisiatif serupa yang melibatkan berbagai komunitas. Relawan dari berbagai latar belakang agama yang berbeda bergabung dalam sebuah program Sungai untuk Semua yang fokus pada pemulihan sungai dan edukasi lingkungan. Mereka bekerja sama dengan para pemuka agama, ilmuwan, dan aktivis sosial. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah seorang pendeta muda bernama Ramesh. Awalnya Ramesh skeptis terhadap ajaran Islam yang masuk ke wilayahnya, namun setelah menyaksikan ketulusan para relawan muslim yang menguburkan mayat-mayat dengan hormat dan membantu warga yang terdampak, pandangannya mulai berubah. Ramesh menyadari bahwa inti dari semua agama sebenarnya sama, yaitu mengajarkan kasih sayang, kebersihan, dan keadilan. Ia mulai membuka ruang dialog antar agama di kuilnya, mengundang para ulama dan cendekiawan untuk berdiskusi bersama warga setempat. Masyarakat yang dulu saling curiga, kini mulai saling mengenal dan menghargai. Perubahan juga dirasakan dalam ranah seni dan budaya.
seniman muda di berbagai kota juga mulai mengangkat tema persatuan, lingkungan, dan spiritualitas dalam karya mereka. Namun perpaduan tradisi dan perubahan ini tidak selalu mulus. Ada perdebatan sengit di berbagai daerah tentang batas antara mempertahankan tradisi dan menerima ide baru. Beberapa kelompok konservatif menilai bahwa perubahan dapat mengikis nilai-nilai leluhur, sementara yang lain melihatnya sebagai jalan menuju kemajuan dan perdamaian.